iPad Pro ini udah 6 tahun nemenin gue dan 3 tahun gue full pakai ini buat kerja. Kalau lu kepikiran kerja pakai iPad juga, ini sharing pengalaman gue, jadinya lu tahu mau beli yang mana atau mending jangan sekalian. And here's your buying guide with me, Eric di Intersect Media. Di video yang ini banyak banget yang nanya, makanya gue mau jadi long form aja. Dan hari ini gue mau bahas iPad buat siapa aja, terus dicocokin juga sama ya kurang lebih kebutuhan lu. Spesifikasi mana yang cocok buat pelajar, mahasiswa, buat kerjaan, sekretaris yang suka gambar, guru, dan lain sebagainya. Aksesoris apa yang zong, apa yang oke, dan tonton sampai akhir buat tahu alternatif lain selain iPad. Berhubung banyak teman-teman gue yang pakai iPad juga dan kita suka saling sharing, mayoritas suka banget sama iPad tapi juga ada yang ngerasa kagok sama iPad. Makanya mau gue bahas, cocoknya buat siapa sih? Step pertama, lu harus tentuin dulu kegunaan utamanya buat apa dan keadaan lu seperti apa. Buat kerja, buat entertainment, atau pelengkap aja. Banyak kerja di rumah, di kafe, atau harus selalu dibawa-bawa. Biasa kalau bawa tas banyak atau dikit, gede atau kecil. Siapa tahu kayak temen gue, sehari kalau pergi ada tas kerja, tas nge-gym, bekal makan, semua ada di tas. Akhirnya dia milih pakai iPad. Nah, kalau buat gue yang banyak kerjanya buka Excel, iPad tuh kagok, soalnya layarnya segitu aja kan. Dan tetap lebih enak di laptop buat navigasinya. Tapi buat entertainment ya enakan ini. Gue biasa kalau sambil makan suka bawa ini sambil nonton. Atau kalau ngedit video cepet aja pas di luar kantor, pas ada event, enakan di iPad. Minus paling utama yang gue rasain, iPad tuh sebenarnya kan bisa nyambung sama Apple ecosystem. Tapi menurut gue nggak sesmooth itu. Kayak suka nge-lag aja gitu synchronize-nya. Tapi mungkin juga karena iPad gue udah versi 2018. Gue belum pernah pakai iPad yang M1 terbaru disambungin ke Mac sama iPhone gue. Kita lanjut ngomongin ukuran, mau sebesar apa? Ada dari iPad mini sampai iPad Pro 13 inch. Dan kalau lu mau yang 13 inch, itu udah seharga laptop MacBook Air. Gua sih lebih pilih beli laptop. Soalnya iPad tuh pilihannya banyak, mau dari 45 juta sampai 30 juta juga ada. Nah, makanya harus dicocokin sama kebutuhan lu di segmen 2. Spesifikasi mana yang cocok buat lu? Oke, lu udah tentuin kebutuhan utama lu apa. Gue mulai dari artis lah, orang-orang yang suka ngegambar atau mau belajar gambar digital. Beberapa teman gue yang kerjanya ngegambar atau desain grafis, terakhir sih pada cobain Procreate. Dan akhirnya dari bawa laptop gaming berat, sampai sekarang cuma bawa iPad aja kemana-mana. Dan aplikasi ini bisa dipakai di iPad, dari yang 45 jutaan sampai yang 30 juta. Berarti lu sesuaiin sama budget lu, karena lu akan beli iPad dan aksesorisnya, kayak Apple Pencil. Nanti gue bahas di aksesoris ya. Terus lu cocokin juga sama kebutuhan lu. Siapa tahu lu ngegambarnya 3 dimensi. Ya butuh lah yang cepet chipnya kayak iPad Pro. Basically sweet spotnya sebenarnya di iPad Air 5. Ada yang 8 jutaan buat 64 GB. Tapi gue saranin sih beli 256 GB, 11 jutaan. Atau sekalian kalau udah segitu budgetnya, naik lagi ke iPad Pro, itu 12 jutaan. Tapi 128 GB. Bedanya apa sih antara Air sama Pro? Paling kerasa itu di smoothness layarnya. Yang Pro udah 120 Hz. Jadi pas ngegambar juga lebih smooth. Menurut teman-teman gue yang suka gambar. Sama harus diingat juga, iPad Pro suaranya lebih bagus, kerasa banget beda powernya, mic-nya, kameranya, dan speed USB-C-nya juga udah 40 GB per second. Gue sih milih beli 12 juta, tapi 128 GB. Itu lebih oke dan future proof gitu loh. Lu dapet kualitas, men. Bro, iPad 10 8 jutaan dapat 256 GB. Kenapa lu nggak rekomen? Boleh aja sih, cuman harus diingat. Apple Pencil-nya ngecharge-nya masih kayak gini ya. Dia supportnya yang first gen. Kayak, aduh mending iPad Air 5 dapat chip M1 64 GB. Pensil udah second generation. Tinggal lu beli storage deh, SSD atau HDD buat pindah-pindahin data. Percaya deh, akhirnya mah habis juga ke 10 jutaan. Buat casing, Apple Pencil, storage, jadinya kagok kan. Makanya kenapa gue saranin beli yang sekalian iPad Pro 12 juta 128 GB. Gitu. Oke? Nah, kita lanjut buat fokus kerja atau nugas nih. Kerjaan lu apa nih? Pelajar, nge-script kayak gua, banyak ngolah data, presentasi, apa ada aplikasi khusus kayak punya agen asuransi. Buat yang banyak ngetik kayak gua dan gak butuh banyak layar, kayak nge-script nih, itu gue biasa paling buka Safari sama Notes doang. Gue anggap mirip-mirip lah sama pelajar yang nyatet di kelas. Menurut gua iPad 8, iPad 9 itu 45 jutaan udah cukup kok. Tapi kalau memang mau yang future proof, ya mungkin ke iPad Air 5 lah, loncat ke 11 jutaan. Atau Pro yang 12 juta. Tergantung, budget lu berapa. Kalau banyak olah data, seperti yang gue bilang di awal, nggak enak pakai iPad, mending laptop, percaya deh. Terus kalau aplikasi khusus sih mending ikutin aja saran dari perusahaannya. Kalau bebas, tinggal sesuaiin budget juga. Teman-teman gue yang asuransi ada juga yang pakai tablet Samsung S7, ada yang pakai iPad Pro, ada juga iPad 8, ada yang pakai Xiaomi. Tergantung budget. Next, buat yang suka presentasi, iPad manapun enak, tinggal sesuaiin aja sama budget.
Sweet spotnya balik lagi di iPad Air 5. Udah bisa pakai Apple Pencil juga, jadi bisa sambil coret-coret atau connect ke proyektor nih buat guru-guru. Terus coret-coret aja sambil ngejelasin juga kan bisa. By the way lupa, jangan yang mini, itu kekecilan. Terus iPad mini jadi buat siapa dong? Kayak temen gue nih, dia suka ngegambar tapi nggak mau bawa iPad gede-gede di tasnya. Itu biasa lebih cewek-cewek sih. Terus ada juga kayak temen gue yang suka baca, katanya ini enak, versi premiumnya dari Kindle. Kalau lu tertarik sama iPad mini, tunggu dulu. Kabarnya sih 2024 ada yang baru, karena ini kan udah keluaran 2021. Buat editor atau content creator, nah ini nih. Gue 2 tahun ngedit pakai iPad Pro 2018. Puas sih. Sebenarnya yang bikin sakit hati tuh, ini lebih cepet dari PC gaming gue. Kayak, gue udah ngerakit PC, mahal-mahal, kirain kuat, ternyata loyo. Kalah di aplikasinya. Gue selama ini kalau ngedit pakai LumaFusion atau kalau sekarang sih CapCut udah powerful banget. Buat size iPad benernya yang 13 inch sih, yang enak tapi ya gede aja kalau dibawa kemana-mana. Soalnya sisanya sama, ukurannya tuh kan 9-11 inch itu ya nggak beda jauh lah. Mungkin kalau lu banyak gambar dan diem di rumah atau kantor yang 13 inch ini oke juga. Kayak ortu gue buat mereka kerja, nyatet-nyatet, coret-coret, segala yang 13 inch lebih cocok. Apalagi ya, kalau ada kerjaan yang belum ke cover boleh ya. Komen, kita diskusi aja di bawah. Kita lanjut ke bahas aksesoris. Ada beberapa aksesoris iPad yang menurut gue jadi penting. Kayak keyboard. Kalau lu banyak ngetik, ini kepake banget sih. Nah, cuman plus minus lagi nih. Keyboard yang paling bagus ya jujur Magic Keyboard dari Apple. Tapi harganya itu loh. Astaga. Harga iPad tambah keyboard bisa seharga MacBook. Dan jadi lebih tebal juga kan itu iPad lu. Cuman tetap beberapa temen gue yang pakai Magic Keyboard sih ngerasa puas banget. Gue sih nggak pakai, soalnya ya mahal ya. Cuman pas gue cobain memang sih, itu trackpadnya best. Enakan banget. Posisinya juga jadi lebih enak karena agak atas gitu. Jadi lehernya kita lebih enak lah kalau sambil ngetik. Buat yang mau trackpad bisa juga beli Logitech Folio. Atau kayak bokap gua, dia pakai ini. Casing yang ada keyboardnya, nyambungnya pakai Bluetooth. Gue sempat tertarik sama casing yang kayak gini juga sih. Tapi lumayan ya, itu 2 jutaan. Dan gua udah ada keyboard lipat. Jadi belum deh. Ini dari Microsoft. Enak sih, tapi kagok aja penempatan keysnya. Cuman ini terbukti dari 2018 gue pakai ini masih jos. Lanjut kita ke Apple Pencil. Ini penting buat yang suka ngegambar. Gue udah cobain yang first generation sama second generation. Gue sih sangat merekomendasikan yang ini, second generation. Makanya sweet spot iPad-nya di iPad Air 5. Yang first gen tuh banyak banget yang patah gara-gara ngecatnya kayak begini. Zong banget, bayangin kalau patah lu harus beli lagi dan ini nggak murah men. Nah kalau yang third party gimana? Dari yang gue udah cobain, dari berbagai merek, misalkan kayak Baseus, kayak ISR, kayak gitu, kurang enak sih. Karena kalau menurut gue tetap kerasa lag-nya, dan juga pressure sensitifnya nggak ada. Nah, katanya nih, ada lagi yang versi paling barunya. Itu udah pressure sensitif, udah bisa dicasnya pakai magnet, ya pokoknya mirip banget sama yang asli. Katanya ada harga 500-600 ribuan, tapi gue belum cobain. Kalau lu pernah pakai, boleh share juga ya di komen. Kita lanjut bahas tentang casing. Nah, ini sih sebenarnya tergantung preferensi. Tapi ini penting banget loh, apalagi kalau lu sering pegang iPad lo. Makanya, gue terakhir cari casing yang tipis dan bisa diberdiriin. Ini dari merek Sun. Cuman jeleknya itu ini ngebekas di belakangnya. Gue udah coba buat bersihin tapi susah banget. Jadi buat yang mau iPadnya bersih, prima, ya ini gue nggak rekomen sih, agak zong. Tapi memang enakan dipakainya dan tipis. Ada juga casing yang ada keyboardnya, kayak yang tadi gue bilang. Atau yang ada tempat buat naruh si Apple Pencilnya, biar nggak ngecharge mulu. Soalnya sebenarnya lumayan annoying loh. Kalau si Apple Pencilnya nempel ngecharge mulu. Soalnya baterainya tuh ngurangnya lumayan cepet si iPad. Makanya kalau lu pakai Apple Pencil, mending pakai casing yang ada tempat khusus buat naruh Apple Pencilnya dan nggak ke-charge. Lanjut ke screen protector. Buat gue yang nggak banyak gambar, gue lebih suka screen protector yang tempered glass. Yang clear, enak liatnya. Gue biasa pakai merek Spigen. Kalau yang ortu gue pasangin tempered glass dari ISR, itu juga bagus. Kalau yang kayak Paperlike itu, lumayan ngurangin kualitas gambarnya, tapi buat teman-teman gue yang artis, mereka suka banget, love banget buat ngegambarnya pakai itu. Soalnya jadi enak kayak bener-bener kayak di kertas katanya. Minusnya, si Apple Pencilnya itu ujungnya jadi lebih gampang habis karena ya lebih gesekan kan. Ya paling beli lagi aja, ujungnya itu kalau nggak salah $19 lah. Buat stand, gue beli modelan kayak gini sih. Ini yang besi, ini lebih rigid, jadi lebih enak kalau mau ngegambar, mau nulis, mau apa, kuat gitu loh.
Nah, kalau model yang kayak gini, ini lebih cocok buat nonton aja paling. Atau gue taruh biasa di samping monitor buat jadi third monitor si iPad-nya. Terakhir, alternatif selain iPad. Nah, kalau yang ini jujur ya, gue nggak pernah pakai tablet lain dalam jangka waktu yang lama. Tapi ini feedback dari teman-teman gue. Asal lu nggak masalah dengan agak ngelek-ngelek dikit, tablet Xiaomi itu udah oke. Kalau lu no problem nggak ada Google, tablet Huawei lu harus cobain. Kalau lu mau bagusan, jelas sih si Samsung ya. Samsung S8, S9, dari speknya juga udah mantep. Gue udah cobain, itu juga oke, tapi gue tetap kurang suka sama UI-nya. Mungkin karena gue nggak biasa juga. Kalau Google Pixel, gue pernah cobain di luar negeri. Gue nggak cobain langsung, maksudnya gue cuma cobain di toko doang. Itu lebih mirip kayak Google Hub yang bisa dicopot aja gitu loh. Gue kurang rekomen kalau lu buat jadi tablet sehari-hari. Karena chipnya juga sama kayak Google Pixel 7 kan. Ya, it's not the best lah. Lu harus keep in mind kalau tablet-tablet itu juga nggak murah. Dan menurut gue, value-nya lebih cengli untuk beli iPad di harga yang sama atau mirip-mirip. Beda dikit harganya tapi dapat kualitas yang ya lebih bagus. Dan sebenarnya OS-nya, iPad OS-nya itu yang smooth, itu yang paling menjual buat gue. Kenapa gue pakai iPad? Karena iPad OS-nya. Hands down, the best one. So, begitulah my iPad buying guide. Kalau mau diskusi, mari kita ngobrol di komen. Dan kalau berguna, boleh like dan subscribe. Semoga lu bisa menemukan gadget terbaik yang bisa dukung pekerjaan lu biar makin cuan di tahun naga ini. Kalau ada ide buat video selanjutnya, juga boleh tulis di komen. Sehat-sehat selalu guys. Gue Erik, host dari Interstek Media. See you on the next video. Bye.